Baik teman-teman mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaan Mbak Hilda dan Mbak Hanisa? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah luar biasa sehat ya. Baik, selamat datang Mas Ahmad Rizaldi ya. Baik, kita mulai saja. Untuk perkuliahan hari ini adalah tentang kritik sastra Marxis. Nah, mungkin Anda pernah dengar teori Marxisme ya, bahwa teori Marxisme ini berawal dari seorang Karl Marx pada Perang Dunia Kedua. Mungkin masih ingat ketika pelajaran sejarah kalau tidak salah ya, atau mungkin ketika sejarah sastra atau yang lain mungkin Anda ingat. Nah, ketika Karl Marx pada Perang Dunia Kedua ini melakukan perlawanan terhadap kaum liberal, kaum Marxis yang dengan tegas menyatakan perlawanannya. Akibatnya Hitler dan Mussolini terlambat untuk dihentikan dan bencana besar pun menimpa umat manusia. Kemudian para pengikut Marxis melakukan perjuangan bawah tanah di mana-mana dan banyak menjadi korban penumpasan rezim-rezim fasis di Jerman ataupun Italia. Nah, Marxisme dengan sejati telah memperlihatkan sikapnya yang progresif di samping radikalisme yang konsisten. Ini menurut E.A. Clayton ya tahun 2002. Jenis kritik sastra yang salah satunya adalah kritik Marxis menurut Selden, jadi yang mengungkapkan adalah Selden tahun 1993, terdapat prinsip dasar 2 titik tolak, yaitu yang pertama hanya menafsirkan dunia dalam berbagai cara, maksudnya untuk mengubah dunia. Kemudian yang kedua adalah adanya kesadaran orang-orang untuk menentukan keberadaannya, tetapi sebaliknya keberadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka. Nah, tradisi ini diawali dengan adanya gagasan-gagasan mengenai peranan ideologi dan kebudayaan yang dikemukakan pada tahun 1840-an. Dalam suatu laporan, Marx menerangkan pandangan ini dalam istilah metafora kearsitekan ya, sebagai superstruktur atau ideologi politik bertumbuh pada dasar hubungan-hubungan sosioekonomi. Nah, mengatakan bertumpu pada sebenarnya tidak sama tepat dengan mengatakan disebabkan oleh. Ya, Marx sedang menuntut bahwa apa yang kita sebut kebudayaan bukanlah suatu kenyataan bebas, tetapi tidak terpisahkan dari kondisi-kondisi kesejahteraan yang manusia ciptakan hidup kebendaannya. Jadi Marx itu menuntut bahwa apa yang kita disebut sebagai kebudayaan bukanlah suatu kenyataan bebas, tetapi tidak terpisahkan dari kondisi-kondisi kesejarahan yang manusia ciptakan hidup kebendaannya. Sebentar, ini ada yang masuk lagi. Oke, saya lanjutkan kembali. Hubungan-hubungan antara penguasaan atau penindasan atau yang disebut dengan eksploitasi yang menguasai tata sosial dan ekonomi dari suatu fase sejarah akan ikut menentukan, bukan menyebabkan seluruh kehidupan kebudayaan masyarakat. Nah, di dalam perkembangan masyarakat kapitalis, pertentangan kelas-kelas sosial mengokohkan latar timbulnya konflik-konflik ideologis. Seperti yang diungkapkan oleh E.A. Clayton, bahwa Marx tetap menyiratkan ketidaksukaannya terhadap segala bentuk penindasan. Pemikiran inilah yang menarik untuk membahas Marxisme terhadap implikasinya dalam kritik sastra. Nah, pandangan dari pemikiran Marxis bahwa karya sastra sebagai refleksi dari sistem yang terbuka, sebuah karya sastra yang realis harus membuka pola pokok kontradiksi-kontradiksi dalam suatu tatanan sosial. Nah, pandangan Marxis dalam penekannya pada hakikat material dan sejarah struktur masyarakat di dalam setiap organisasi sosial, modus produksi yang umum menaikkan kontradiksi-kontradiksi yang diekspresikan dalam perjuangan kelas.
Modus produksi kapitalis bertentangan dengan penghancuran modus pertukangan atau feudal dan menggantikannya dengan modus produksi non-individual yang disosialiskan yang memungkinkan gaya produksi lebih efisien. Nah, Marxisme adalah sebuah teori ilmiah tentang masyarakat dan tindakan untuk mengubahnya. Dengan demikian, di dalam karya sastra, maka tema-tema yang diangkat adalah tentang perjuangan umat manusia, laki-laki atau perempuan untuk membebaskan diri dari bentuk-bentuk penindasan dan penghisapan. Bentar, ini ada yang masuk lagi. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, menurut Eccleston, kritik sastra Marxis bukan semata-mata sosiologi sastra yang mengkaji bagaimana novel-novel dipublikasikan atau apakah novel tersebut menyebut kelas pekerja. Sebenarnya tujuan kritik sastra Marxis adalah menjelaskan karya sastra secara utuh dan harus dipahami bahwa karya sastra sebagai produk dari sejarah tertentu. Nah, kekhasan kritik sastra Marxis bukan terletak pada pendekatan historis terhadap kesusastraan, melainkan lebih kepada pemahaman yang revolusioner terhadap sejarah. Nah, lebih lanjut bahwa kritik sastra Marxis bukan kesadaran yang menentukan kehidupan yang menentukan kesadaran. Jadi bukan kesadaran yang menentukan kehidupan, tetapi kehidupan yang menentukan kesadaran. Ada beberapa faktor sosiologis yang perlu ditemukan dalam kritik sastra Marxis. Ya, yang perlu dilakukan beberapa, ada memahami hubungan yang kompleks dan tidak langsung antara karya sastra tersebut dengan dunia ideologi di tempat karya itu diciptakan. Yang kedua adalah memahami ideologi kita, harus menganalisis dengan cermat hubungan antara kelas-kelas yang berbeda dalam masyarakat, kemudian memahami posisi kelas-kelas sosial tersebut dalam hubungannya dengan model produksi. Nah, sebelum Anda mempelajari lebih lanjut tentang kritik Marxis, ada sebuah contoh. Contohnya adalah novel Berkisar Merah karya Ahmad Tohari. Nah, siapa yang belum membaca? Atau siapa yang sudah membaca? Novel Berkisar Merah karya Ahmad Tohari. Ini juga terkenal loh. Siapa yang sudah membaca? Mbak Hilda, sudah? Belum selesai, Bu, tapi sudah ya, sudah proses ya. Oke. Mbak Umi, sudah membaca Berkisar Merah? Nah, Mbak Hanisa sudah baca belum, Berkisar Ibu. Merah? Ya, yang belum coba dicatat. Kemarin novel yang Bu Evi minta untuk membaca apa saja. Coba ini dibaca novel Berkisar Merah. Minimal Anda cari di internet ya. Nah, sebenarnya telah dijelaskan tadi bahwa konsep dasar dari teori Marxis adalah kritik yang menyoroti tentang realitas sosial dalam karya sastra. Nah, karya sastra sebagai sebuah cerminan tatanan sosial yang lengkap, hidup, dan dinamis. Yang di dalamnya menyediakan realitas sosial yang terdapat kontradiksi-kontradiksi dalam tatanan sosial. Nah, di dalam novel Berkisar Merah, pengarang menyajikan keadaan masyarakat Karangsoga sebagai masyarakat penyadap kelapa yang pendapatannya tergantung dari harga gula kelapa. Adapun harga gula kelapa tersebut sering dipermainkan oleh tengkulak. Para penyadap kelapa hanya menerima harga gula yang tidak proporsional bila dibandingkan dengan yang dibayarkan oleh konsumen, terutama di kota-kota besar. Harga gula tersebut terlalu rendah yang diterima oleh para penyadap dan tidak mempunyai nilai ekonomi bagi mereka sendiri. Sedangkan nilai ekonomi dan keuntungan pedagang gula kelapa hanya dinikmati oleh tengkulak. Pedagang besar yang tentunya mereka adalah orang yang berduit. Nah, dilukiskan oleh pengarang bahwa keuntungan yang besar juga dipetik oleh industri makanan, obat-obatan, serta barang konsumsi lain yang bahan dasarnya dari gula kelapa.
Mereka menciptakan mekanisme pasar dan mereka pula yang menentukan secara mutlak naik turunnya harga gula. Ada kutipannya seperti ini. Tentang harga gula misalnya, para penderes terbukti menerima jumlah yang sangat proporsional. Keuntungan perdagangan gula kelapa hanya dinikmati oleh tengkulak, pedagang besar, bandar di pasar-pasar kota. Merekalah yang bersama-sama menciptakan mekanisme pasar dan pengaruh mereka terhadap naik turunnya harga gula yang sangat besar atau bahkan mutlak. Ini kutipan menurut Ahmad Tohari. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengarang itu sebenarnya menyampaikan adanya kesenjangan sosial yang sangat tajam, adanya penguasaan ekonomi yang dikuasai oleh kaum borjuis. Nah, hubungan ekonomi dengan menentukan harga gula yang sesuai dengan perhitungan kaum borjuis, hal ini mengakibatkan adanya pertentangan kelas sosial yang dalam hal ini dimenangkan oleh kaum borjuis sebagai pemilik modal. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan tidak adanya perlindungan terhadap para penyadap. Dalam situasi yang demikian, pengarang memunculkan tokoh Kanjat, anak Patir yang tengkulak. Kanjat sadar bahwa di hadapan dia ada situasi yang memprihatinkan. Kanjat berangkat dari kaum borjuis, memiliki empati terhadap nasib para penyadap. Kanjat mengambil tentang kehidupan pembuat gula kelapa. Nah, dari penelitiannya Kanjat menghadapi kenyataan yang mengusik jiwanya. Kanjat dipakai oleh pengarang sebagai sosok kelas atas yang menaruh kepedulian terhadap nasib rakyat yang tertindas. Nah, Kanjat merupakan sosok benang merah yang dipakai oleh pengarang untuk menipiskan adanya pertentangan kelas sosial. Dalam teori Marxis, pertentangan kelas yang dimenangkan oleh proletar untuk menuju masyarakat tanpa kelas ini dilakukan walaupun dia berasal dari kelas borjuis. Tetapi dia akan tetap mengangkat masyarakat penyadap ke kelas sosial yang lebih baik. Kanjat merasa dirinya sama dengan kaum penyadap. Ini menunjukkan adanya usaha untuk menuju pada masyarakat tanpa kelas. Ada kutipan lagi, saya sih sampai kapanpun tetap anak Karangsoga. Saya selalu merasa menyadap di sana dan sana famili sendiri. Jadi kepahitan hidup mereka adalah keprihatinan dan beban jiwa saya juga. Beban yang tak ringan. Nah, cerita selanjutnya adalah setelah menyelesaikan kuliah atas saran Prof. Jinem, Kanjat itu menjadi dosen di Purwokerto dengan pertimbangan dia bisa berbuat sesuatu untuk membantu kaum penyadap. Nah, atas bantuan Dr. Jinem, Kanjat berhasil menyusun sebuah tim peneliti. Dia mengambil bagian masalah dampak lingkungan kegiatan produksi gula kelapa. Hasil penelitian Kanjat ini beserta teman-temannya disusun sebagai naskah artikel untuk media massa. Nah, datangnya modernisasi di Karangsoga menimbulkan masalah baru bagi masyarakatnya. Dari hasil penelitian ditemukan pengolahan nira secara massal dengan tungku modern. Namun ternyata masyarakat di Karangsoga sulit menerima perubahan. Sosok Kanjat yang oleh pengarang dimunculkan untuk perjuangan meniadakan kelas rupanya hanya berhasil mengenalkan bahan kimia pengawet nira serta bahan untuk membantu mengeraskan gula. Persoalan untuk membangun masyarakat tanpa kelas yang ingin dilakukan oleh Kanjat memang sangat rumit dan memang harus merombak sistem kehidupan sosial, politik, intelektual, dan kultural secara terus-menerus. Cerita yang ada di dalam novel tersebut sebenarnya kalau kita lihat pada dunia nyata atau di daerah-daerah pedesaan itu kan juga masih ada ya. Ketika kita akan mengubah sistem suatu sistem gitu, otomatis harus mengubah semua sistem. Nah, coba nanti Anda lihat di daerah-daerah desa, mungkin di pegunungan atau apa ya, benar-benar desanya masih kental. Itu kan ketika ada perubahan sulit sekali ya. Jadi pasti diminta untuk harus merombak semua sistem dan itu jarang sekali diterima oleh masyarakat tersebut. Nah, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Kanjat belum juga mendapat respon dari masyarakat. Nah, dia mengatakan bagaimanapun aku sudah mencoba. Juga aku sadar bahwa hal tersebut tidaklah mudah. Nah,
Ada kutipan lagi, permasalahan para penyadap di sini memang besar dan rumit, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan cara kecil-kecilan. Segi-segi pandang seperti kebiasaan, taraf pengetahuan, dan juga budaya terlihat di dalamnya. Dari luar, para penyadap menyadapi tata niaga gula yang demikian panjang dan tidak adil. Namun sudah berhasil menciptakan ketergantungan yang demikian mendalam. Jadi hanya dengan usaha besar-besaran, terencana dengan baik, serta ada kebijakan politik dan dana yang banyak, taraf hidup para penyadap dapat diperbaiki. Nah, banyak sekali cerita tentang kutipannya Ahmad Tohari. Anda bisa lihat lagi di bukunya, buku yang saya share, yaitu tentang Jendela Kritik Sastra karangan dosen UGRIS. Dilihat di sana ada kutipan-kutipan banyak sekali tentang Bikisar Merah. Nah, dari uraian tersebut, kalau saya menguraikan secara lebih lanjut itu terlalu panjang ya. Kritik Marxis yang diuraikan tersebut sebenarnya dapat disimpulkan bahwa novel Bikisar Merah terdapat pertentangan kelas antara rakyat penyadap kelapa yang hidupnya tergantung dari harga gula yang terlalu rendah, yang tidak mempunyai nilai ekonomi bagi kehidupan, dan kaum borjuis, tengkulak, pedagang besar, industri makanan yang menciptakan mekanisme pasar. Nah, adanya kesenjangan sosial yang sangat tajam karena penguasaan ekonomi dikuasai oleh kaum borjuis. Dalam novel ini, Kanjat dimunculkan oleh pengarang yang berasal dari kelas atas menaruh kepedulian terhadap nasib rakyat yang tertindas. Tokoh Kanjat dipakai oleh pengarang untuk menipiskan adanya pertentangan kelas, bahkan Kanjat sebagai tokoh yang berjuang menuju masyarakat yang tanpa kelas. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kritik Marxis. Jadi terkait dengan pertentangan kelas. Tadi juga disampaikan contohnya adalah di novel Bikisar Merah ya. Ada apa yang terjadi di dalam masyarakat tentang kesenjangan sosial terutama ya, kesenjangan sosial. Ini untuk kritik Marxis. Jadi kalau kritik Marxis fokusnya adalah tadi kesenjangan sosial dan lain-lain. Nah, teman-teman, itu penjelasan tentang kritik sastra Marxis. Saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.